Iya Pak. Oke. Ya. Udah. Oke. Yuk. Pak, terkait dengan tadi proses eksepsi. Kami mengatakan di dalam eksepsi kami secara jelas tadi bahwa perkara ini adalah rekayasa perkara palsu. Rekayasa perkara palsu dimulai dari laporan. Pak Irjen Pol Napoleon Bonaparte tidak pernah dilaporkan oleh Zaki Nasution AKBP. Yang dilaporkan adalah Tommy Sumardi. Kwitansi tanda terima uang tidak dicatat di dalam bahwa uang yang diterima dari Tommy Sumardi dari Joko Chandra diperuntukkan untuk Pak Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Begitu pula saksi-saksi yang dimaksud dalam dakwaan saudara jaksa penuntut umum Joko Chandra, Francisca Nurmawan, Nurdin dan Prasetyo semua mengatakan tidak pernah tahu kalau uang ini akan diserahkan ke pihak Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Jadi kami dari awal mau pingin lapor sebenarnya Tommy Sumardi pada tanggal 16 Oktober. Tapi dihalang-halangi kami, termasuk permintaan dari seorang jenderal bintang 2 untuk melaporkan Tommy Sumardi. Kenapa? Karena Pak Napoleon berkeyakinan dalam pendapat hukum apa yang disampaikan Tommy Sumardi adalah memberikan keterangan palsu di dalam berita acara pemeriksaannya. Maka kami melaporkan tapi dihalang-halangi oleh penyidik Tipikor Bareskrim Polri. Semuanya jelas terungkap di dalam eksepsi kami. Oke Pak, tadi kan ada penjelasan juga soal yang bukti 20.000 US dollar kemudian juga rekaman CCTV ini seperti apa Pak? 20.000 US dollar yang dijadikan bukti dalam perkara ini berdasarkan pengakuan langsung dari Brigjen Pol Prasetyo Utomo dan rekan kami Petrus Bala Pationa pada waktu tahap 2 di Kejaksaan bahwa 20.000 itu bukan uang yang disita dari tangan klien kami. Tapi uang itu adalah permintaan dari Brigjen Pol Prasetyo menulis sepotong surat kepada istrinya agar supaya siapkan uang karena ini permintaan dari Div Propam Polri. Karena tidak ada yang 20.000 dalam bentuk dolar, ditukarlah oleh nyonya dari Prasetyo. Begitu ditukar, dapatlah 20.000 US dollar. Nah, uang ini yang diserahkan ke anggota di Propam Polri. Nah, maka uang ini adalah uang sebagai barang bukti? Nggak mungkin, makanya kami menolak. Ini kesalahan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Tipikor Bareskrim Polri. Kami mohon kepada Pak Kapolri, kami mohon kepada Pak Wakapolri dan Kabareskrim Polri, perhatikan model penyidikan yang demikian. Sedangkan bintang 2 Polri aktif diperlakukan seperti ini. Apalagi rakyat biasa. Makanya penegakan hukum yang ada sekarang, kami mengatakan bahwa ini adalah perkara rekayasa perkara palsu. Kalaupun salah, periksa mulai dari penyidik Tipikor Bareskrim Polri. The man behind the system. Siapa di belakang sistem ini? Ini yang harus kami akan ungkap. Begini, beliau tidak pernah menghapus red notice. Red notice sudah terhapus secara otomatis dari tahun 2014 di Layang Prancis. Dan seharusnya yang memperpanjang ini bukan Pak Napoleon. Div Hubinter Polri tidak punya kewenangan untuk memperpanjang red notice. Kewenangan itu dimiliki oleh 2. Satu adalah penyidik, yang kedua adalah jaksa eksekutor negara. Maka di dalam eksepsi kami sampaikan jelas-jelas tadi bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sejak 2014 tidak memperpanjang red notice. Ada apa? Yang kedua, klien kami, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, justru beliau yang aktif meminta agar supaya ajukan perpanjangan red notice. Kalau beliau menerima uang, apa seorang yang menerima uang akan mengajukan prosedur untuk pengajuan red notice? Enggak. Makanya beliau bertanggung jawab bukan cuma kepada Kapolri saja, tapi kepada Layang Prancis dan 194 negara yang ada di dunia. Ini yang harus dipahami. Jadi, sekali lagi, kalau MCB Interpol Indonesia tidak punya kewenangan menghapus DPO, tanya tuh di Dirjen Imigrasi, siapa yang hapus? Beliau cuma memberitahukan bahwa Interpol red notice dari Joko Chandra
sudah terhapus dari 2014. Jadi bukan permintaan penghapusan red notice. Nah, beliau tidak meminta. Tapi beliau memberitahukan dari 2014 red notice dari Joko S. Chandra sudah terhapus. Nah, pertanyaan tadi yang disampaikan oleh teman-teman, kenapa kejaksaan tidak memperpanjang? Berarti harusnya yang ditanyakan dari 2014. Seharusnya kejaksaan tugasnya yang memperpanjang dari 2014. Makanya kami bertanya, the man behind the system, siapa di belakang sistem ini? Bukan klien kami. Berarti harusnya pihak Kejaksaan Agung juga wajib untuk memperpanjang red notice. Kenapa? Karena Kejaksaan Agung adalah sebagai jaksa eksekutor negara. Nah, kalau